Judul khotbah, konsekuensi Muslim. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakui seseorang sebagai mukmin atau muslim melainkan apabila ia beraktivitas, beramal, melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa ataupun terhadap negara dan semua hamba Tuhan. Semua orang suka dan gembira dikatakan ia baik, ia sejati, ia sebagai pendukung agama dan tanah air, ia mukmin, ia muslim dan sebagainya. Namun pada hakikatnya yang dapat menentukan adalah amal perbuatan dan aktivitasnya. Apabila ia beramal dan bertakwa, maka ia adalah seorang yang baik dan terpuji. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian dari umat manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal mereka itu pada hakikatnya tidaklah tergolong kaum mukminin. Jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa orang yang mengatakan ia mukmin, ia muslim, ia takwa, ia begini, ia begitu, namun tidak beramal, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ia potensi dari agama, negara dan bangsa. Baik ia seorang pemimpin, tokoh maupun rakyat jelata. Bangsa yang besar adalah bangsa yang beramal, berjuang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbakti kepada peri kemanusiaan atau agama. Cukup untuk dijadikan suri tauladan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perjuangan beliau maupun amal-amal perbuatan, tutur kata serta budi luhur beliau. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dijanjikan Allah bahwa beliau pasti akan menang, pasti usaha beliau akan sukses dan cemerlang, tapi ia tidak tinggal diam menanti saja pemberian dari Allah, melainkan sebaliknya ia berikhtiar, berusaha, berjuang hingga sukses. Berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 13, Nasrum minallahi wa fathum qarib, bahwa pertolongan dari Allah pasti akan tiba dan pembukaan kemenangan telah dekat pula. Di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 3, wa yansurukallahu nasran aziza, dan Tuhan pasti menolongmu hai Muhammad dengan kemenangan-kemenangan yang mulia. Di dalam surah lain Al-Anfal ayat 62, huwallazi ayyadaka binasri, Tuhanlah yang menguatkan engkau wahai Muhammad dengan kemenangan-kemenangan daripadanya. Apakah dengan ada basyarah atau janji-janji mengembirakan ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal diam? Tidak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertopang dagu saja, namun beliau beramal, bekerja, berjuang, berjihad dengan aktif dan waspada. Walaupun beliau telah mendapat jaminan kemenangan dari Tuhan yang Maha Esa, maka dengan semangat yang tak kunjung padam dan rasa tanggung jawab beliau sebagai pemimpin aktif bertempur dalam pertempuran dan pemerintahan demi mempertahankan tanah air, bangsa dan agamanya. Berkat ketekunan dan jiwa besar beliau sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keikhlasan, akhirnya tercapailah yang bukan saja untuk satu golongan atau dua golongan, namun untuk umat manusia sehingga sekarang, bahkan sehingga hari kiamat akan terus dikecap oleh setiap insan muslim di mana saja mereka berada di dunia ini. Contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seyogyanya diikuti oleh semua lapisan dan generasi-generasi demi terwujudnya suatu potensi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patriotik dan konsekuen.
sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, engkau hai Muhammad dan para pengikutmu adalah sebaik-baik umat dan potensi. Khaira ummah atau sebaik-baik ummah disebabkan oleh amal, disebabkan perjuangan, disebabkan kesucian ideologi, tekad dan persembahan segala kezaliman kepada keadilan dan peri kemanusiaan, sifat-sifat anarkis kepada demokrasi dan keadilan serta kesusilaan. Demikian pun pemimpin agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelopor perombakan sifat yang rusak dan durjana kepada akhlak yang tinggi dan sifat perjinaan, perjudian, pemabukan dan lainnya kepada kebaikan. Kemudian menganjurkan kepada sesama manusia untuk belas kasih, toleransi demi terwujudnya umat yang besar dan terhormat. Ingatlah sambungan firman Allah tersebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang diwujudkan di kalangan umat manusia karena kamu menganjurkan kepada kebaikan dan kebajikan serta mencegah kemungkaran. Maka marilah kita konsekuen mengamalkan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah sekali-kali berkhianat sebagaimana ditandaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 27, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Janganlah kamu berkhianat kepada Tuhan dan Rasul Tuhan, dan berkhianat kepada amanat-amanat Tuhan yang telah dipikulkannya kepada kamu. Pada kesempatan ini kami berkewajiban untuk memperingatkan agar segala sifat-sifat yang terkutuk, seumpama perbuatan-perbuatan yang asusila, amoral, kemungkinan kemaksiatan yang kami sinyalir semakin lama semakin berkecamuk, baik di kalangan muda-mudi, masyarakat maupun sementara pejabat, agar dibasmi sampai ke akar-akarnya. Pihak yang berwenang harus bertindak, baik dari potensi alim ulama maupun pejabat-pejabat yang konsekuen. Sebab kalau tidak, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan apabila yang berwenang tidak konsekuen dan tidak bertindak, maka berarti bohong terhadap Tuhannya, sumpah jabatannya, dan kepada rakyat yang telah memberi amanat atau kepercayaan baginya. Dan bagi mereka ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berbuat bohong kepada Tuhannya pasti takkan selamat. Akhirnya kami perlu setir di sini sebuah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Tabrani, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah imamun jair, rawahul Tabrani. Sepedih-pedihnya siksaan umat manusia pada hari kiamat adalah jika seorang pemimpin atau pejabat yang zalim, yang sewenang-wenang, koruptor, manipulator, pemeras dan lain sebagainya. Maka marilah kita konsekuen, tahu diri dan patuh serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keredaan dan kebahagiaan baik dari dunia sampai ke alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita sekalian dikaruniai usia yang panjang demi melaksanakan tugas-tugas agama dan negara, sehingga betul segera tercapai suatu negara yang adil, makmur di bawah landasan baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur,
yaitu negara adil, makmur, sentosa dan mendapatkan ampunan Tuhan yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan kita semua pada saatnya diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu